Namaku Ratna Dewi, usiaku sekarang sudah 79 tahun. Hampir setengah abad lamanya aku menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah berani kuceritakan kepada siapapun. Tapi hari ini, di sisa-sisa usiaku, aku ingin membuka hati dan menuturkan kisah hidupku. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, melainkan juga perjalanan panjang seorang perempuan kecil dari kampung nelayan yang akhirnya belajar arti kebahagiaan sejati. Ceritaku bermula di pinggiran Jakarta pada tahun 1950-an. Saat itu daerah tempat tinggalku masih sangat sederhana. Banyak rumah panggung kayu berdiri di tepi kali. Jalanan masih berupa tanah merah yang becek bila hujan, dan suara becak bercampur dengan riuh anak-anak bermain di gang sempit. Ayahku, Pak Surya, adalah seorang tukang kayu yang sangat terampil. Tangannya penuh urat, kulitnya keras karena sering bersentuhan dengan pahat dan gergaji, tapi dari tangannya lahir meja, kursi, dan lemari yang indah. Banyak orang kaya dari pusat Jakarta rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk memesan hasil karyanya. Ibuku, Ibu Sri Wahyuni, seorang perempuan tabah yang mengurus rumah sekaligus menambah penghasilan dengan menjual kue pisang bakar di pasar tiap akhir pekan. Aroma pisang yang dipanggang di atas arang menyebar, membuat banyak orang antre membeli. Aku masih ingat jelas rumah kecil kami, dinding kayu, atap rumbia, di belakang ada kebun kecil tempat ibu menanam cabai, kangkung, dan beberapa pohon mangga. Di halaman ada ayam-ayam yang berkeliaran bebas, bahkan ada satu induk ayam yang pintar sekali bersembunyi saat mengerami telurnya, membuat kami harus mencari ke setiap sudut kebun. Aku bukan anak tunggal. Kakak laki-lakiku, Joko, sejak remaja sudah ikut ayah belajar membuat perabotan. Kakak perempuanku, Sari, menikah muda lalu pindah ke rumah suaminya di Pasar Baru. Sedangkan aku berbeda. Dari kecil aku suka bermimpi. Aku suka membaca buku, mendengarkan dongeng dari nenek tentang timun mas atau bawang merah bawang putih. Aku berjalan sambil membaca sampai sering jatuh tersandung batu. Guru SD-ku, Bu Ratih, pernah berkata kepada orang tuaku, anak ini punya sayap besar. Ia tidak akan betah diam di kampung, ia butuh terbang lebih jauh. Kalimat itu seperti nubuat yang kelak benar-benar terjadi. Ketika aku beranjak 18 tahun, aku memberanikan diri meminta izin kepada ayah untuk melanjutkan sekolah di Jakarta. Ayahku marah besar. Baginya, perempuan cukup sekolah dasar, setelah itu menikah, punya anak, dan mengurus rumah. Namun ibuku diam-diam mendukung. Suatu malam, beliau memberiku sebuah rosario tua warisan nenek, simbol doa dan harapan. Pergilah, nak. Ibu percaya kamu bisa. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Aku takkan lupa momen ketika naik bus tua menuju pusat Jakarta. Tanganku menggenggam koper kulit usang, mataku berkaca-kaca melihat kampung yang semakin jauh. Di dadaku bercampur rasa takut dan harapan. Dan begitulah, aku melangkah ke dunia baru, Jakarta yang hiruk-pikuk, penuh janji, sekaligus penuh ujian yang tak pernah kuduga sebelumnya. Hari-hari awal di Jakarta terasa seperti mimpi sekaligus ujian berat. Kota ini bagaikan dunia lain dibanding kampungku, dengan gedung-gedung Belanda yang masih berdiri megah di Menteng, deretan becak, mobil-mobil merek Eropa, dan anak-anak muda mengendarai Vespa di Jalan Tamrin. Aku yang terbiasa dengan aroma tanah basah dan suara jangkrik di malam hari kini harus berhadapan dengan bising klakson, asap kendaraan, dan keramaian pasar. Pada mulanya aku seperti ikan kecil yang terlempar ke laut luas, takut tenggelam, namun perlahan aku belajar berenang di derasnya arus kota besar. Siang hari aku mengikuti kuliah di sekolah guru Jakarta, malamnya aku mencari tambahan uang dengan menjadi guru les anak-anak tetangga atau menjaga anak kecil di keluarga pedagang. Rasanya lelah, tapi aku selalu menenangkan diri dengan doa dan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib. 2 tahun kemudian, aku berhasil lulus dan segera mendapatkan pekerjaan sebagai guru sekolah dasar di kawasan Menteng. Meski gaji yang kuterima tak seberapa, ada kebanggaan dalam hatiku karena untuk pertama kali aku bisa berdiri di depan kelas, menulis kapur putih di papan tulis, dan melihat puluhan pasang mata anak-anak penuh rasa ingin tahu menatapku. Aku tinggal di sebuah rumah kos sederhana bersama beberapa mahasiswi lain. Disitulah aku bertemu Lestari, teman sekamarku yang ceria dan penuh semangat. Lestari kebalikan dariku. Aku pendiam, ia ramai, aku sering ragu-ragu, ia selalu berani mencoba. Persahabatan kami cepat terjalin, ia sering mengajakku berkeliling kota, dari menonton film di bioskop Metropole, makan sate ayam di pinggir jalan, hingga duduk lama di warung kopi sambil mendengarkan musik keroncong yang mendayu. Lestari sering berkata, Ratna, hidup itu jangan hanya belajar dan bekerja. Kita juga harus merasakan dunia di luar sana, agar tidak menyesal ketika tua nanti.
Aku hanya tersenyum menanggapinya, namun jauh di lubuk hati aku tahu ada kebenaran dalam kata-katanya. Suatu sore di musim panas tahun 1968, Lestari tiba-tiba berkata padaku, "Ratna, liburan ini kita pergi ke Bandung, yuk. Jangan hanya terkurung di Jakarta terus. Di sana udaranya sejuk, pemandangannya indah. Kita butuh penyegaran." Aku sempat ragu, memikirkan biaya dan pekerjaan, tapi sorot matanya penuh keyakinan. Akhirnya aku mengangguk, tak menyangka bahwa keputusan sederhana itu akan mengubah seluruh arah hidupku. Perjalanan ke Bandung tahun 1968 adalah salah satu momen paling berkesan dalam hidupku. Dari Jakarta kami menempuh perjalanan dengan bus melewati jalan berliku di puncak, melihat hamparan kebun teh hijau bergelombang, udara pegunungan yang dingin menusuk kulit namun menyegarkan jiwa. Begitu tiba di Bandung, aku merasakan suasana yang berbeda sama sekali. Kota ini lebih tenang dibanding Jakarta, dengan udara sejuk, rumah-rumah bergaya Belanda, dan jalanan yang dihiasi bunga-bunga berwarna cerah. Aku dan Lestari menyewa kamar di sebuah penginapan kecil dekat alun-alun kota. Siang hari kami berjalan-jalan ke Lembang, mencicipi jagung bakar, minum susu segar, dan tertawa seperti anak kecil yang baru pertama kali mengenal kebebasan. Malam harinya kami duduk di sebuah kafe kecil yang menampilkan musik keroncong bercampur jazz, tempat anak muda Bandung sering berkumpul. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Arman Wijaya. Ia duduk bersama beberapa temannya di meja dekat panggung. Wajahnya cerah, rambutnya tersisir rapi, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku tanpa sengaja menoleh berulang kali. Saat tatapan kami beradu, aku buru-buru menunduk, tetapi jantungku berdegup tak menentu. Lestari, yang selalu peka, segera menyadari dan dengan caranya yang supel, ia memperkenalkan kami. Tak butuh waktu lama sebelum kelompok kami bercampur menjadi satu meja, berbicara seolah-olah sudah saling kenal sejak lama. Arman ternyata baru berusia 25 tahun. Lulusan Fakultas Pertanian di Universitas Indonesia, dan saat itu ia sedang membantu orang tuanya mengelola perkebunan keluarga di pinggiran Jakarta. Aku terkesima saat ia berbicara penuh semangat tentang rencana modernisasi pertanian, tentang mimpi meningkatkan hasil panen dengan teknologi baru, tentang harapan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam pangan. Kata-katanya begitu hidup, matanya menyala-nyala, dan aku merasa tertarik bukan hanya karena penampilannya, melainkan karena semangat dan keyakinan yang ia bawa. Malam itu berlalu begitu cepat. Ketika kami berpisah, Arman dengan sopan meminta alamatku di Jakarta, berjanji akan menulis surat. Aku tidak menaruh harapan terlalu besar, karena seringkali janji dalam perjalanan hanyalah angin lalu. Namun 2 minggu kemudian, sebuah surat tiba di kosku. Tulisannya rapi, bahasanya hangat. Ia bercerita tentang kehidupan di perkebunan, tentang pohon kopi yang baru ditanam, tentang rencananya membeli traktor untuk menggantikan tenaga kerbau, dan menutup surat dengan kalimat sederhana. Akhir pekan ini, bolehkah saya menemui ibu guru kecil kita di Jakarta? Saat membaca kalimat itu, pipiku panas, dan aku tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam hatiku. Akhir pekan itu, sesuai janjinya, Arman datang ke Jakarta. Ia muncul di depan rumah kosku dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa seikat bunga krisan putih. Anehnya, itu adalah bunga favoritku sejak kecil. Aku terharu. Bagaimana mungkin seorang lelaki yang baru kukenal bisa mengetahui hal sekecil itu? Kami berjalan bersama menuju kebun binatang Ragunan, duduk di bangku taman di bawah rindangnya pohon flamboyan, dan mengobrol berjam-jam tanpa terasa waktu berlalu. Aku bercerita tentang masa kecilku di kampung, tentang ayahku yang tukang kayu, ibuku yang berjualan kue, dan mimpiku ingin mengubah nasib anak-anak miskin lewat pendidikan. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, kadang tersenyum, kadang menatapku dalam-dalam seolah-olah ingin mengingat setiap kata yang kuucapkan. Sejak hari itu, Arman hampir setiap akhir pekan datang ke Jakarta. Kami menonton film di bioskop Metropole, makan es krim di Jalan Braga, dan sesekali hanya duduk di warung kopi kecil sambil mendengarkan lagu-lagu keroncong dari radio tua. Perlahan-lahan aku menyadari bahwa hatiku telah jatuh sepenuhnya kepadanya. Senyumnya menjadi cahaya yang kutunggu setiap minggu, dan setiap kali ia pulang ke perkebunan keluarganya di pinggiran kota, aku selalu merasa hampa. Beberapa bulan kemudian, pada suatu sore di Taman Suropati, Arman menggenggam tanganku erat-erat. Matanya serius, suaranya lembut tapi penuh ketegasan. "Ratna, maukah kamu ikut aku bertemu orang tuaku? Aku ingin mereka mengenalmu." Aku terdiam. Pertanyaan itu bagiku bukan hanya ajakan biasa, melainkan tanda bahwa hubungan kami memasuki tahap baru yang lebih dalam. Hati kecilku bahagia, tetapi ada ketakutan yang sulit kujelaskan. Aku hanyalah seorang guru sederhana dengan gaji kecil,
Sedangkan Arman berasal dari keluarga kaya raya yang memiliki perkebunan luas dan rumah besar peninggalan Belanda. Aku khawatir tidak akan diterima. Namun Arman menenangkanku. Jangan khawatir, Ratna. Mereka akan melihatmu seperti aku melihatmu. Bagaimana mungkin mereka tidak mencintai perempuan yang begitu tulus sepertimu? Katanya sambil tersenyum. Kata-kata itu sedikit meredakan kegelisahanku. Walaupun jauh di dasar hati, aku masih diliputi rasa was-was. Aku tahu, pertemuan itu akan menjadi ujian besar pertama dalam kisah cinta kami. Dan aku tak menyangka ujian itu kelak akan menjadi awal dari badai panjang yang mengubah seluruh hidupku. Hari pertemuan dengan keluarga Arman akhirnya tiba. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda yang kupinjam dari Lestari, mencoba menutupi rasa gugup yang terus menghantui. Arman menjemputku dengan mobil sedan keluarganya, dan sepanjang perjalanan menuju perkebunan keluarganya di pinggiran Jakarta, jantungku berdebar kencang. Begitu melewati gerbang besar dari besi hitam, aku merasa seolah memasuki dunia lain. Jalan masuk lebar, pepohonan rapi di kiri kanan, dan di ujungnya berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial Belanda dengan pilar-pilar tinggi dan taman bunga mawar yang terawat sempurna. Di beranda rumah, ayah Arman, Pak Wijaya, sudah menunggu. Tubuhnya tinggi besar, rambutnya memutih sebagian, wajahnya keras penuh wibawa. Ia menjabat tanganku dengan genggaman kuat, seolah hendak menguji nyaliku. Arman banyak bercerita tentangmu, katanya singkat dengan nada datar. Ibunya, Ibu Kartini, muncul tak lama kemudian. Penampilannya anggun, suaranya lembut tapi dingin. Ia hanya tersenyum tipis, seperti senyum yang dipaksakan. Sejak pertama kali menatap matanya, aku merasakan jarak yang dingin membentang di antara kami. Kami makan malam di ruang makan yang megah, meja panjang penuh dengan piring porselen, lampu gantung kristal berkilauan, dan hidangan daging panggang serta sup sayuran yang disajikan oleh pelayan. Aku berusaha menjaga sikap, duduk tegak, dan menjawab pertanyaan dengan sopan. Namun ketika Pak Wijaya bertanya tentang pekerjaanku dan keluargaku, aku menjawab jujur bahwa ayahku hanyalah seorang tukang kayu dan ibuku berdagang kue di pasar. Sekilas kulihat ekspresi wajahnya berubah, ada bayangan kekecewaan yang tak bisa ia sembunyikan. Pekerjaan yang jujur memang baik, katanya perlahan, tetapi keluarga besar kami memerlukan sesuatu yang lebih dari sekadar kejujuran. Kata-kata itu menancap di dadaku seperti pisau dingin. Setelah makan malam, Ibu Kartini mengajakku berjalan-jalan di Taman Mawar. Sambil memandang bunga-bunga yang bermekaran, ia berkata dengan suara lirih namun tegas, "Ratna, anakku sangat menyayangimu. Tapi jika kelak kau menjadi menantu keluarga ini, ada hal yang harus kau ingat. Dalam keluarga Wijaya, yang terpenting adalah kesetiaan dan kepatuhan. Seorang istri tidak boleh membantah, tidak boleh melawan keputusan keluarga. Kau harus tahu tempatmu." Aku hanya mampu tersenyum kaku, mengangguk pelan meski hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu terdengar bukan sebagai nasihat, melainkan peringatan. Namun cintaku kepada Arman begitu besar sehingga aku menutup mata terhadap firasat buruk itu. Aku berkata dalam hati, selama aku dan Arman saling mencintai, semua akan baik-baik saja. Aku tidak pernah tahu bahwa keyakinan polos itu akan menyeretku masuk ke dalam badai gelap yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, persiapan pernikahan kami dimulai. Aku masih merasa canggung berada di antara segala kemewahan keluarga Wijaya, namun Arman selalu menenangkanku. Jangan takut, Ratna. Selama kita bersama, semua akan baik-baik saja, katanya setiap kali melihatku gelisah. Aku mencoba percaya, meski di dalam hati ada bayangan kecemasan yang tak mau hilang. Hari pernikahan tiba pada musim kemarau tahun 1969. Jakarta dipenuhi cahaya matahari terik, namun di rumah besar keluarga Wijaya suasana meriah. Halaman luas dihiasi tenda putih, kursi-kursi tersusun rapi, dan tamu undangan berdatangan dengan pakaian resmi dan elegan. Ada pejabat pemerintah, pengusaha perkebunan, juga beberapa perwira militer yang disegani. Di antara keramaian itu, keluargaku duduk di barisan belakang. Ayah mengenakan jas sederhana yang ia pinjam dari tetangga, sementara ibu memakai kebaya lama yang sudah memudar warnanya. Aku melihat mereka tampak canggung, jelas terlihat jurang perbedaan antara keluargaku dan keluarga Arman. Aku mengenakan kebaya putih berhias renda, rambutku disanggul dan ditutup kerudung tipis. Saat berjalan menuju pelaminan, kakiku bergetar. Aku mencoba tersenyum, meski mataku sempat menangkap tatapan dingin Pak Wijaya dari kursi depan. Di sampingku, Arman tampak gagah dengan setelan jas abu-abu,
genggamannya pada tanganku seolah menjadi satu-satunya penopang agar aku tidak roboh. Upacara berlangsung hikmat. Pendeta membacakan doa, tamu undangan bertepuk tangan, musik gamelan mengalun lembut. Aku berpikir bahwa inilah awal dari kebahagiaan. Saat cincin emas melingkar di jariku, air mata haru nyaris jatuh. Aku yakin, apapun yang terjadi, aku kini adalah istri Arman, dan cinta kami akan mengalahkan segala perbedaan. Pesta berlanjut hingga malam. Tawa, musik, dan aroma makanan memenuhi udara. Namun di balik semua itu, aku tetap merasa terasing. Banyak tamu menatapku dengan rasa ingin tahu, sebagian berbisik-bisik, seolah mempertanyakan mengapa putra keluarga Wijaya memilih seorang guru miskin sebagai istrinya. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mendengar. Ketika pesta usai, aku dibawa ke kamar pengantin di lantai atas rumah besar itu. Ruangannya megah, dengan ranjang luas berseprai putih, lampu gantung berkilauan, dan aroma bunga mawar yang memenuhi udara. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdetak kencang, menunggu Arman masuk dengan hati penuh harapan dan kegugupan seorang pengantin baru. Aku tidak pernah tahu bahwa justru di malam itulah, mimpi indahku akan runtuh, berganti dengan mimpi buruk yang membekas seumur hidupku. Namun ketika pintu kamar itu akhirnya terbuka, orang yang masuk bukanlah Arman, melainkan Pak Wijaya. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, langkahnya perlahan namun penuh wibawa. Aku spontan berdiri, mundur beberapa langkah dengan rasa bingung sekaligus takut. "Selamat malam, Ratna," suaranya berat, dingin, dan membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba tersenyum sopan, berharap ia hanya ingin memberi nasihat terakhir sebagai mertua. Tetapi tatapannya berbeda, ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membuat napasku tercekat. Ia mendekat, menutup pintu dengan tegas, lalu berkata lirih, "Di keluarga Wijaya ada aturan tak tertulis. Seorang menantu harus membuktikan kesetiaan dan kepatuhannya kepada kepala keluarga. Malam ini, kau harus melewati pintu itu jika ingin diakui." Kepalaku mendengung. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Pak, tolong, saya mencintai Arman. Saya hanya ingin menjadi istrinya." "Bukan," suaraku tercekat, tubuhku gemetar. Namun langkahnya terus maju, wajahnya semakin dekat, tangannya yang besar terulur ke arahku. Aku panik, meraih pisau kecil di meja rias yang tadi digunakan untuk membuka bunga hias. Kuacungkan pisau itu dengan tangan bergetar, air mataku jatuh deras. "Jangan sentuh saya. Kalau Bapak mendekat satu langkah lagi, saya akan mengakhiri hidup saya di sini juga. Dan nama besar keluarga Wijaya akan hancur selamanya," teriakku dengan suara parau. Hening sesaat, hanya terdengar detak jantungku sendiri. Lalu pintu kamar terbuka dengan keras. Arman berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya penuh kebingungan. Aku berlari ke arahnya, berharap ia akan membelaku, melindungiku. Namun Arman hanya berdiri kaku, tak berani menatap ayahnya. Pak Wijaya menoleh, menghela napas dingin, lalu melangkah keluar tanpa sepatah kata, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Aku menatap Arman dengan pandangan penuh luka. "Kenapa? Kenapa kau diam saja? Kenapa kau biarkan aku dihina begini?" Suaraku pecah oleh tangis. Arman menunduk, suaranya bergetar. Aku tidak bisa melawan ayah. Aku anak sulung. Aku harus patuh." Saat itu juga, seluruh duniaku runtuh. Lelaki yang kucintai, yang kuanggap akan jadi pelindung, ternyata tak berdaya menghadapi bayang-bayang keluarganya sendiri. Malam pengantin yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi malam neraka. Pagi harinya, tanpa menunggu apapun lagi, aku berkemas. Dengan mata sembab dan hati remuk, aku meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan Arman, meninggalkan mimpi-mimpi yang selama ini kupegang. Yang tertinggal hanyalah luka, rasa malu, dan tekad untuk tidak pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku kembali ke rumah orang tuaku di kampung dengan langkah gontai dan hati yang hancur. Ketika melihat wajahku yang pucat dan mata sembab, ibuku langsung memelukku erat, tangisnya pecah tanpa perlu kututurkan apapun. Ayahku hanya terdiam lama, lalu menghela napas berat sambil menepuk bahuku. "Kalau itu pilihanmu, rumah ini selalu ada untukmu," katanya dengan suara serak. Kata-kata itu bagai pelindung tipis di tengah badai, meski aku tahu sejak hari itu hidupku tak akan pernah sama. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. Kenapa Ratna kembali begitu cepat? Apakah ia tak sanggup jadi istri orang kaya?
Suara-suara itu menyakitkan, menusuk seperti duri di dada. Namun aku memilih diam. Aku tidak sanggup menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di malam pengantin itu. Rasa malu dan ketakutan menahanku, seolah jika kuceritakan, luka itu akan terbuka lagi lebih lebar. Hari-hariku kuisi dengan kembali mengajar di sekolah dasar di kampung. Senyum polos anak-anak, tawa mereka yang riang, menjadi obat pelipur lara. Setiap kali mereka berlari menghampiriku dengan buku di tangan, aku merasa seakan hidupku masih punya arti, meski hatiku porak-poranda. Namun, di setiap malam, ketika lampu padam dan hanya suara jangkrik terdengar, bayangan malam itu selalu hadir, menghantui tidurku. Beberapa bulan kemudian, Arman datang menemuiku di depan sekolah. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya lelah. Ia berdiri lama menunggu hingga aku selesai mengajar, lalu dengan suara lirih memohon, "Ratna, dengarkan aku sekali saja." Aku hendak pergi, tapi akhirnya langkahku terhenti. Kami duduk di sebuah warung kopi kecil. Dengan mata berkaca-kaca, Arman berkata, "Aku minta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Tapi kau harus mengerti, sejak dulu ayahku selalu berkuasa atas keluarga. Aku terlalu lemah untuk melawannya." Aku menatapnya tanpa kata. Hatiku seperti diiris. Ia melanjutkan dengan suara bergetar, "Aku tidak pantas untukmu. Aku sudah menyiapkan surat perceraian, bahkan ayahku telah menandatanganinya. Kau bebas dariku, Ratna. Kau masih muda, kau berhak bahagia dengan orang lain." Tangannya gemetar saat menyodorkan amplop berisi dokumen itu. Aku merasakan air mata jatuh, tapi bukan karena cinta yang tersisa, melainkan karena kesadaran pahit bahwa semua mimpi indahku telah berakhir. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi, lalu berkata dengan suara tegas meski bergetar, "Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Semoga kau menemukan keberanian yang tak pernah kau berikan padaku." Aku melangkah pergi, meninggalkan Arman yang terdiam dengan tatapan kosong. Sejak saat itu, aku tahu, cinta pertamaku telah mati, terkubur bersama malam yang kelam itu. Setelah pertemuan terakhir dengan Arman, aku merasa seakan sebuah bab dalam hidupku benar-benar tertutup. Aku tak bisa lagi tinggal di kampung karena setiap sudut, setiap bisikan orang, hanya mengingatkanku pada luka lama. Dengan tabungan seadanya dari gaji mengajar, aku memutuskan pindah ke Jakarta dan memulai hidup baru. Aku menyewa sebuah kamar kecil di kawasan Pasar Baru, jauh dari mata-mata orang yang mengenalku. Kamar itu hanya berukuran beberapa meter, berdinding tipis, dengan jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Meski sederhana, bagiku kamar itu bagaikan benteng kebebasan. Siang hari aku kembali mengajar di sebuah sekolah dasar di Jakarta, malamnya aku sering duduk sendiri menyalakan radio tua, mendengarkan lagu-lagu keroncong atau siaran berita nasional. Kadang aku termenung, bertanya-tanya apakah hidupku akan selamanya sunyi. Aku sempat bersumpah tak akan pernah lagi membuka hati untuk siapapun. Luka itu masih terlalu dalam, dan setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Pak Wijaya dan tatapan pasrah Arman kembali menghantuiku. Namun hidup selalu punya cara mengejutkan. Suatu sore di kota Bandung, ketika aku mendapat tugas mengantar beberapa murid mengikuti lomba seni, hujan deras tiba-tiba mengguyur. Aku berlari kecil mencari tempat berteduh sambil menutupi kebaya dengan plastik seadanya. Di tengah hiruk-pikuk orang berlarian, aku bertabrakan dengan seorang pria yang juga kebingungan memegang payung rusak tertiup angin. Payungnya terbalik, bajunya basah kuyup, dan wajahnya tampak pasrah sekaligus konyol. "Maaf, Bu Guru," katanya sambil tersenyum canggung, seolah tahu pekerjaanku. Suaranya dalam, hangat, berbeda dari nada otoriter yang pernah membuatku trauma. Aku menatapnya sekilas, kulitnya sawo matang, matanya teduh dengan kerutan kecil di sudut, wajah yang memperlihatkan kelelahan sekaligus ketulusan. Ia memperkenalkan diri, "Nama saya Bagus Santoso, insinyur bangunan. Saya sedang mengawasi proyek di dekat sini." Aku hanya mengangguk singkat, tak ingin melanjutkan pembicaraan. Luka masa lalu membuatku selalu menjaga jarak. Aku melangkah pergi dengan hati-hati, berusaha melupakan pertemuan singkat itu. Namun takdir kembali mempertemukan kami. Keesokan harinya, ketika aku pulang mengajar, Bagus berdiri di depan gerbang sekolah dengan senyum kikuk sambil membawa sebuah payung baru. "Saya pikir ibu mungkin membutuhkannya," katanya. Aku tertegun, lalu tanpa sadar tersenyum, senyum pertama yang lahir dari hatiku setelah sekian lama. Aku tidak tahu saat itu bahwa pertemuan sederhana di tengah hujan itu akan menjadi awal dari kisah baru dalam hidupku, kisah yang perlahan mengobati luka lama dan menuntunku pada arti cinta yang sesungguhnya.
Pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Bagus Santoso terasa berbeda. Tidak seperti Arman yang penuh janji manis dan bayang-bayang keluarganya. Bagus sederhana, tenang, dan selalu tahu cara menjaga jarak agar aku tidak merasa tertekan. Ia sering menunggu di depan sekolah hanya untuk berjalan bersamaku hingga ke kos, atau mengajakku makan di warung kecil, nasi goreng, soto ayam, atau sekadar minum teh hangat. Ia mendengarkan ceritaku dengan sabar, tidak pernah memotong, tidak pernah memaksa. Bahkan ketika aku menolak uluran tangannya untuk pertama kali, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Ratna. Kita punya seumur hidup untuk saling mengenal. Aku akan tetap di sini menunggumu." Kata-kata itu sederhana, tapi menembus benteng ketakutanku sedikit demi sedikit. Beberapa bulan kemudian, Bagus mengajakku mengenal keluarganya. Ia sudah memiliki seorang anak perempuan kecil bernama Maya dari pernikahan sebelumnya. Istrinya meninggal muda karena sakit. Saat pertama kali bertemu, Maya yang baru berusia 6 tahun menyapaku malu-malu, lalu menyodorkan bunga kertas yang ia buat sendiri. Hati kecilku luluh. Untuk pertama kalinya aku merasakan getaran hangat seorang ibu, sesuatu yang dulu kupikir tak akan pernah kualami. Waktu berlalu, dan perlahan aku mulai menyadari bahwa dinding ketakutan dalam hatiku runtuh. Bagus tidak pernah membuatku merasa rendah, tidak pernah menuntutku untuk tunduk, melainkan selalu menganggapku setara. Ia sering berkata, "Ratna, aku tidak butuh istri yang sempurna. Aku butuh teman berjalan, seseorang yang bisa kuajak melewati badai bersama." Kalimat itu menyalakan secercah harapan baru dalam hatiku. Akhirnya, pada tahun 1971, kami menikah secara sederhana di sebuah kantor catatan sipil di Jakarta. Tidak ada pesta mewah, tidak ada undangan ratusan, hanya beberapa kerabat dekat dan sahabat. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Bagus memakai setelan jas abu-abu yang sedikit longgar di bahunya. Maya dengan gembira menaburkan bunga mawar kecil di sepanjang lorong sempit tempat kami berjalan, tawanya jernih memenuhi ruangan. Saat itu aku tidak membutuhkan kilauan lampu kristal atau musik orkestra seperti yang pernah kurasakan di pernikahan pertamaku. Yang kubutuhkan hanyalah tangan Bagus yang menggenggamku erat dan tatapan tulusnya yang penuh janji. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya bahwa kebahagiaan itu mungkin, meski datang dengan cara yang sederhana. Setelah pernikahan sederhana itu, hidupku memasuki babak baru. Aku dan Bagus tinggal di sebuah rumah kecil di Jakarta, hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan dapur sempit di belakang. Bagi sebagian orang rumah itu mungkin terlihat biasa, tapi bagiku rasanya seperti surga. Tempat di mana aku bisa merasa aman, tanpa tatapan menghakimi atau aturan mengekang. Hari-hari kami penuh dengan kesederhanaan. Pagi hari aku mengajar di sekolah dasar, sementara Bagus berangkat ke kantornya sebagai insinyur bangunan. Sore hari, kami berkumpul kembali di meja makan kecil. Makanan kami tak mewah, nasi goreng sederhana, sayur asem, atau ikan goreng dengan sambal. Namun setiap suapan selalu dibumbui tawa dan cerita. Bagus sering bertanya pendapatku tentang pekerjaannya, bahkan hal kecil seperti warna cat dinding rumah yang sedang direnovasi. Aku terkejut sekaligus bahagia. Untuk pertama kalinya, suaraku didengar dan dihargai. Tahun berikutnya, aku mengandung anak pertama kami. Bagus begitu bahagia sampai setiap malam ia selalu menempelkan telinga ke perutku, mendengarkan denyut kehidupan baru yang tumbuh di dalam diriku. Ketika bayi laki-laki kami lahir, kami menamainya Adi. Tangis pertamanya membuatku menangis bahagia. Aku merasa akhirnya Tuhan memberiku hadiah setelah semua luka yang kualami. Beberapa tahun kemudian, lahirlah Putri, anak perempuan mungil dengan mata bulat bercahaya. Dan tak lama setelah itu, kami dikaruniai seorang lagi, Bima, si bungsu yang penuh energi. Rumah kecil kami semakin ramai, penuh suara tangis, tawa, dan langkah kaki kecil yang berlarian. Maya, anak Bagus dari pernikahan sebelumnya, juga tumbuh bersama mereka. Meski awalnya ia pemalu, perlahan ia menerima aku sebagai ibunya. Suatu kali ia berkata polos, "Mama Ratna masaknya enak sekali." Saat itu air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa kuucapkan dengan kata-kata. Tentu saja, hidup tidak selalu mudah. Ada masa ketika perusahaan tempat Bagus bekerja nyaris bangkrut akibat krisis ekonomi di akhir 1970-an. Kami harus berhemat, bahkan pernah hanya makan singkong rebus sebagai pengganti nasi. Namun berbeda dengan masa laluku, kali ini aku tidak merasa sendirian. Bagus selalu menggenggam tanganku dan berkata, "Selama kita bersama, tidak ada yang perlu ditakuti." Kata-katanya adalah jangkar yang membuatku tetap berdiri tegak.
Aku sering membandingkan kehidupanku sekarang dengan masa lalu di keluarga Wijaya. Dulu aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, berkilau di luar namun mati perlahan di dalam. Kini aku bebas, meski hidup sederhana, tapi hatiku merdeka. Bersama Bagus dan anak-anak, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari megahnya rumah atau besarnya kekayaan, melainkan dari cinta yang tulus, dari tawa di meja makan, dari pelukan hangat setiap kali badai kehidupan datang. Suatu sore pada tahun 1980, ketika aku baru saja menjemput anak-anak pulang sekolah, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang begitu kukenal di tengah keramaian jalan Jakarta. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya tirus, rambutnya mulai beruban meski usianya masih muda. Itu adalah Arman. Hatiku bergetar hebat, seolah waktu berhenti sejenak. Sudah lebih dari 10 tahun aku tidak melihatnya, tapi sekali saja tatapan matanya bertemu dengan mataku, semua kenangan pahit itu menyeruak kembali. Aku segera menggenggam tangan Adi dan Putri lebih erat, mencoba melangkah cepat menjauh. Namun Arman hanya berdiri di tepi jalan, menunduk dalam diam, seakan menunggu keberanianku untuk berhenti. Aku berhasil menahan diri untuk tidak menoleh lagi, tapi sepanjang perjalanan pulang wajahnya terus membayang. Malam itu, saat Bagus masih di luar kota mengawasi proyek, aku duduk di ruang tamu dalam kegelisahan. Bayangan masa lalu yang kukira sudah terkubur, kini muncul kembali, menorehkan luka lama yang hampir sembuh. 2 hari kemudian, aku kembali melihat Arman menungguku di dekat sekolah. Kali ini aku tidak bisa menghindar. Ia melangkah pelan, menunduk hormat, lalu dengan suara rendah berkata, "Ratna, beri aku 5 menit saja." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk tanpa sadar. Kami duduk di sebuah warung kopi sederhana di pojok jalan. Arman menatapku dengan mata sayu, suaranya parau karena terlalu banyak merokok. Aku tidak datang untuk meminta maaf, karena aku tahu luka yang kubuat tak akan pernah sembuh. Aku hanya ingin kau tahu, aku akhirnya pergi dari rumah itu. Aku tidak sanggup lagi hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Semua yang kumiliki hilang, tapi setidaknya sekarang aku bisa bernapas sebagai diriku sendiri. Ia mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari sakunya, lalu meletakkannya di meja. Ini dokumen perceraian yang resmi. Dengan ini, kau sepenuhnya bebas. Tak ada lagi ikatan dengan keluarga Wijaya. Aku ingin kau tahu bahwa apa yang dulu mereka sebut tradisi hanyalah kedok untuk menyembunyikan dosa. Kau benar, Ratna. Itu bukan kehormatan, melainkan kekejaman. Aku menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena masih ada cinta, melainkan karena rasa sakit bercampur lega. Semua yang kualami dulu ternyata bukan hanya aku seorang, melainkan banyak perempuan lain yang pernah masuk ke keluarga itu. Arman melanjutkan, aku tidak meminta kau kembali. Aku hanya ingin kau bahagia, seperti yang seharusnya. Biarkan aku menebus sedikit kesalahanku dengan memberikan kebebasan ini. Setelah berkata begitu, ia berdiri dan melangkah pergi. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh, sosok lelaki yang dulu kucintai, kini hanyalah bayangan masa lalu yang penuh penyesalan. Saat itu aku sadar, lembaran hidupku bersama Arman benar-benar telah selesai. Tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Yang tersisa hanyalah aku, keluargaku sekarang, dan masa depan yang harus kujalani dengan hati yang akhirnya bebas. Tahun-tahun berikutnya tidak selalu mudah. Indonesia memasuki masa sulit, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, beras sering langka, dan kami harus berhemat habis-habisan. Kadang-kadang aku hanya bisa memasak singkong rebus atau jagung sebagai pengganti nasi, disajikan dengan sambal sederhana. Anak-anak pernah bertanya polos, "Bu, kenapa kita tidak makan nasi?" Hatiku perih, tapi aku tersenyum sambil berkata, "Hari ini kita coba makanan petani, supaya kalian kuat seperti mereka." Aku belajar menutupi kekurangan dengan cerita, agar anak-anak tetap tumbuh dengan semangat. Bagus juga mengalami masa-masa sulit di pekerjaannya. Sebagai insinyur bangunan, ia sempat kehilangan proyek besar karena krisis ekonomi. Namun meski wajahnya lelah, ia selalu pulang membawa senyum, duduk bersama kami di meja makan, dan berkata, "Selama kita bersama, semua ini akan kita lalui." Kalimat sederhana itu menjadi penopangku setiap hari. Aku tidak merasa sendirian, tidak lagi seperti dulu saat aku berjuang melawan bayang-bayang keluarga Wijaya seorang diri. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Maya beranjak remaja dan mulai memanggilku, "Ibu," tanpa ragu. Aku meneteskan air mata saat pertama kali mendengarnya. Adi menjadi anak yang rajin belajar, suka membaca buku seperti aku dulu.
Putri adalah gadis kecil yang lincah, selalu membuat suasana rumah ramai. Sedangkan Bima, si bungsu, penuh energi dan sering membuat kami kelelahan karena kenakalannya. Tapi tawa kecilnya adalah musik paling indah di rumah kami. Meski hidup penuh keterbatasan, ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam listrik padam di seluruh kampung. Kami menyalakan lilin di meja, duduk melingkar, dan Bagus mulai bercerita tentang masa kecilnya di desa. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, sementara aku menatap wajahnya yang diterangi cahaya lilin, penuh ketenangan. Saat itu aku sadar, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kesederhanaan yang dipenuhi cinta. Kadang aku masih teringat masa laluku. Ada kalanya bayangan malam pengantin yang kelam itu muncul dalam mimpi. Tapi ketika aku terbangun, melihat Bagus tidur nyenyak di sampingku, mendengar napas tenangnya, aku merasa dilindungi. Luka itu masih ada, tapi kini ia hanyalah bekas yang semakin pudar, tergantikan oleh kehidupan yang baru. Beberapa tahun kemudian, sebuah kabar tak terduga datang. Aku menerima sepucuk surat dengan amplop lusuh, tulisan tangan yang kukenal meski sudah bergetar. Itu dari Arman. Dengan hati was-was, aku membuka dan membacanya. Ratna, tulisnya, waktu tidak banyak tersisa bagiku. Tubuhku lemah, penyakit menggerogoti. Aku tidak meminta kau kembali, aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Seandainya dulu aku punya keberanian, hidup kita mungkin berbeda. Aku hanya berharap sebelum aku menutup mata, kau bisa memaafkan aku, agar aku bisa pergi dengan tenang. Tanganku gemetar memegang surat itu. Air mata jatuh satu persatu, bukan karena cinta yang tersisa, tetapi karena luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Aku duduk lama memandangi surat itu, teringat wajah Arman ketika kami pertama kali bertemu di Bandung, senyum tulus yang dulu membuat hatiku berdebar, lalu kontras dengan ketidakberdayanya di malam pengantin. Aku tahu, tidak ada kata maaf yang bisa menghapus semua penderitaan. Tapi di dalam hatiku, aku juga menyadari bahwa membenci selamanya hanya akan membelenggu diriku sendiri. Aku menutup surat itu, menyelipkannya ke dalam sebuah kotak kayu kecil di lemari, lalu berdoa dalam hati. Tuhan, berilah ia ketenangan. Aku sudah tidak membencinya lagi. Malam itu aku tidur dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Bukan karena Arman berubah, tetapi karena aku sudah memilih untuk merelakannya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria yang kucintai atau yang menghancurkanku, melainkan sebagai manusia rapuh yang juga korban dari kekuasaan ayahnya sendiri. Surat itu menjadi tanda akhir dari semua yang mengikatku pada keluarga Wijaya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi terbangun dengan mimpi buruk. Yang tersisa hanyalah kenangan, pelajaran pahit yang membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Hari-hari tuaku mulai datang perlahan. Anak-anak satu persatu tumbuh besar dan meninggalkan rumah untuk mengejar cita-cita mereka. Maya lulus kuliah dan menjadi guru bahasa, mengikuti jejakku. Adi diterima di Universitas Teknik, penuh semangat membangun masa depan. Putri memilih bidang kesehatan, ingin menolong orang lain, sementara Bima yang paling kecil tak henti-hentinya membuatku bangga dengan kecerdasannya meski sifat nakalnya belum juga hilang. Rumah kecil kami di Jakarta yang dulu riuh dengan suara tawa kini semakin sepi, hanya menyisakan aku dan Bagus. Pada awalnya, aku merasa hampa. Meja makan terasa terlalu luas tanpa suara rebutan sendok dan gelak tawa anak-anak. Malam-malam panjang kadang hanya ditemani suara radio tua atau bunyi jangkrik dari luar jendela. Tapi seiring waktu, aku belajar menerima bahwa inilah siklus kehidupan. Anak-anak memang harus terbang dengan sayapnya sendiri. Tugas kami hanyalah mendoakan dan menjadi pelabuhan tempat mereka pulang. Aku mengisi hari-hari dengan hal-hal sederhana. Setiap pagi aku menyalakan kompor, menyeduh kopi hitam untuk Bagus, lalu duduk di beranda melihat sinar matahari menembus dedaunan. Kadang aku menanam bunga kertas di halaman, kadang membaca buku-buku lama yang kusimpan sejak masa kuliah. Ada kedamaian dalam rutinitas kecil itu, sesuatu yang dulu kuanggap membosankan tapi kini kusadari sebagai berkah. Bagus juga semakin menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat. Tapi senyum dan ketulusannya tidak pernah berubah. Ia masih sering menggenggam tanganku saat berjalan di pasar, seolah takut aku terlepas. Kita sudah melewati begitu banyak badai, katanya suatu sore, dan aku bersyukur badai itu membawaku kepadamu. Kata-kata itu membuat hatiku hangat, sekaligus membuatku sadar betapa jauh perjalanan kami. Sesekali, bayangan masa lalu masih muncul ketika aku melihat pengantin wanita berjalan keluar dari gereja dengan gaun putihnya. Ada sesak yang timbul, tapi tidak lagi menghantui.
Aku hanya tersenyum tipis dan berkata dalam hati, aku sudah melewati itu semua, dan aku baik-baik saja. Luka itu kini hanya menjadi bagian dari kisah hidupku, bukan lagi rantai yang mengekangku. Di masa tuaku, aku akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang kekayaan, bukan pula tentang pesta megah. Kebahagiaan adalah saat kau bisa duduk di samping orang yang kau cintai, menyeruput kopi hangat, melihat anak-anakmu tertawa, dan tahu bahwa kau telah menjalani hidup dengan jujur pada dirimu sendiri. Kini, di usiaku yang senja, ketika rambutku telah memutih dan langkahku tak lagi tegap, aku sering duduk di beranda rumah kecil kami di Jakarta, menatap cahaya matahari pagi yang menembus sela-sela dedaunan. Di sampingku, Bagus duduk dengan tenang, burung-burung peliharaannya berkicau di sangkar, dan aroma kopi hitam hangat memenuhi udara. Kehidupan ini mungkin sederhana, tapi justru disinilah aku menemukan kebahagiaan yang selama ini kucari. Setiap kali anak-anak dan cucu-cucuku datang berkunjung, rumah kami kembali dipenuhi tawa dan canda. Aku melihat mereka berlarian di halaman, mendengar suara mereka memanggilku, "Nenek," dan hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tahu, luka masa lalu telah digantikan oleh cinta yang berlimpah. Semua penderitaan yang kualami dulu hanyalah jalan panjang menuju titik ini. Aku tidak ingin generasi muda mengalami hal yang sama. Itulah sebabnya aku berani menceritakan kisahku. Aku ingin perempuan dimanapun tahu, bahwa tidak ada yang berhak merampas harga diri mereka. Tidak ada yang boleh memaksa mereka tunduk atas nama keluarga atau tradisi. Cinta sejati bukanlah penjara, melainkan kebebasan. Dan kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau pesta megah, melainkan dari keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri, meski penuh luka dan air mata. Jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan kepada kalian yang mendengarkan kisah ini, maka pesanku sederhana. Jagalah hatimu, jangan pernah biarkan siapapun menindasmu, dan percayalah bahwa setiap luka suatu hari akan berganti menjadi kekuatan. Hiduplah dengan setia pada dirimu sendiri, dan kebahagiaan akan menemukan jalannya. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku hingga akhir. Jika kalian merasa kisah ini bermakna, jangan lupa mendukung dan mengikuti channel agar kita bisa terus berbagi kisah nyata yang penuh air mata, harapan, dan kekuatan. Karena hanya dengan mengenang masa lalu, kita bisa benar-benar menghargai indahnya hidup hari ini.